Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melody Puspitasari. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Melanie Puspitasari. Yang kedua ada Yuliana Dwi Saputri. Yang ketiga ada Muhammad Arif Siddiq Amarullah. Yang keempat ada Akif. Berikut adalah pembahasan kami mengenai Idul Fitri yang berjudul Tradisi Idul Fitri, bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Dwi Saputri. Di sini saya akan bertanya, apakah arti Idul Fitri itu? Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang bertepatan pada tanggal 1 Syawal di penanggalan Hijriah. Pada tanggal 1 Syawal mulai berakhirnya puasa pada bulan Ramadan. Kemudian merayakan Idul Fitri. Sholat Idul Fitri disunahkan melaksanakannya di tanah lapang atau bahkan jalan raya, terutama di kota besar. Di Indonesia sering mengucapkan doa minal aizin wal faizin. Sebenarnya itu adalah tradisi masyarakat Asia Tenggara. Menurut sebagian besar ulama, ucapan tersebut tidaklah berdasar dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Adapun ucapan yang disunahkan olehnya adalah taqabbalahu minna wa minkum. Sesungguhnya Allah menerima amal kami dan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Siddiq Amarullah. Di sini saya ingin bertanya, apakah umat Islam di Indonesia menjadikan Idul Fitri sebagai hari raya yang utama? Terima kasih. Yap, benar sekali. Umat Islam di Indonesia menjadikan Idul Fitri sebagai hari raya utama, momen untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Apalagi keluarga yang karena suatu alasan, misal pekerjaan atau pernikahan, harus berpisah. Mulai 2 minggu sebelum Idul Fitri, umat Islam di Indonesia mulai sibuk memikirkan perayaan hari raya ini. Yang paling utama adalah mudik atau pulang kampung, sehingga pemerintah pun memfasilitasi dengan memperbaiki jalan-jalan yang dilaluinya. Apa saja sih biasanya hidangan yang disajikan waktu hari raya Idul Fitri? Biasanya ada berbagai hidangan yang disajikan. Hidangan yang paling populer dalam perayaan Idul Fitri di Indonesia adalah ketupat, opor ayam, atau rendang. Lalu bagi anak-anak, biasanya para orang tua memberikan uang raya atau THR kepada mereka. Selama perayaan, biasanya masyarakat berkunjung ke rumah-rumah tetangga atau saudaranya untuk bersilaturahmi. Apa sih momentum untuk menyambut tali persaudaraan sesama umat selama perayaan Idul Fitri? Momentum untuk menyambung tali persaudaraan sesama umat selama perayaan Idul Fitri juga dapat ditemukan di berbagai keragaman dalam hal meminta maaf. Ada yang dikenal sebagai budaya sungkem, yaitu budaya meminta maaf kepada orang tua dengan cara duduk di lantai sedangkan orang tua duduk di kursi. Budaya sungkem biasanya disaksikan dalam budaya Jawa dengan maksud sebagai wujud permohonan maaf dan rasa hormat kepada orang tua. Pada suasana Lebaran, tradisi bermaaf-maafan juga dilakukan dengan suasana yang lebih formal, yaitu dengan mengadakan halal bihalal. Apakah bermaaf-maafan sudah menjadi tradisi di Hari Raya Idul Fitri? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari Yuli, apakah bermaaf-maafan sudah menjadi tradisi di Hari Raya Idul Fitri? Pada momen Hari Raya Idul Fitri memang sudah tidak asing lagi dengan budaya maaf-maafan. Seperti yang diketahui, ada tradisi bermaaf-maafan dengan sungkem dan halal bihalal. Menjadi manusia pemurah dan memaafkan sesama umat adalah amal soleh yang dianjurkan dalam Islam. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang mengerjakan yang makruh serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Sekian. Apakah masyarakat Indonesia
memang mengindikasikan momen Idul Fitri sebagai momen yang paling baik untuk bersilaturahmi dengan meminta maaf. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Akif, apakah masyarakat Indonesia memang mengidentikan momen Idul Fitri sebagai momen yang paling baik untuk bersilaturahmi dengan meminta maaf? Jika seseorang mengidentikan momen Hari Raya Lebaran sebagai waktu untuk meminta maaf, tidak ada salahnya. Sebenarnya tidak ada waktu atau momen khusus untuk manusia saling bermaaf-maafan, karena semua waktu itu baik dimanfaatkan untuk meminta maaf. Pada dasarnya, maaf-maafan adalah soal keikhlasan hati untuk meminta dan memberi maaf. Di masyarakat Indonesia sendiri, memang mengidentikan momen Idul Fitri sebagai momen yang paling baik untuk bersilaturahmi dengan meminta maaf. Hal tersebut tidak ada tentunya dalam agama, melainkan hanya tradisi. Tradisi bermaaf-maafan pada saat Lebaran sangat positif. Masyarakat sepakat bahwa Hari Raya Lebaran adalah waktu yang paling baik untuk saling meminta maaf. Karena sebagai hari kemenangan dengan substansi kembali ke fitri atau suci. Proses untuk menjadi suci, seluruh kesombongan manusia dipendam agar menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Secara metafor, kembali ke suci berarti lahirnya kembali seorang muslim. Selama beribadah sebulan harus mampu menguatkan keislamannya tanpa hati benci, iri, dengki, dan bersih dari dosa dan kemaksiatan. Sekian. Apakah orang yang meminta maaf itu dimuliakan hatinya? Nah, pertanyaannya bagus. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan memberi maaf kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadis Muslim nomor 2588. Arti kemuliaan orang yang memaaf yaitu dengan seorang dimuliakan hatinya karena sifatnya mudah memaafkan orang lain. Oleh karena itu, baiknya untuk tidak menghususkan hari untuk memaaf-maafkan karena hal tersebut adalah kewajiban umat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul untuk diterapkan di setiap kehidupan kita. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, apakah Lebaran di masa pandemik seperti sekarang ini sama dengan Lebaran tahun lalu? Sekian, terima kasih. Lebaran tahun ini terasa beda, tidak sama dengan Lebaran tahun-tahun yang lalu. Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menghimbau agar umat Islam tidak melakukan tradisi Lebaran berupa bersalaman untuk saling memaafkan secara langsung di tengah pandemi COVID-19. Meskipun pemerintah dan MUI menghimbau physical distancing di tengah pandemi, tradisi dan kewajiban silaturahmi bermaaf-maafan tetap harus dilakukan secara virtual melalui aplikasi online tanpa bertatap muka langsung. Dengan begitu, kegiatan silaturahmi tetap berjalan sesuai anjuran pemerintah. Demikianlah pembahasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.